Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di TKJ Center. Saat ini saya berada di tempat suatu usaha di Lemah Bangkulon bersama Bapak Agung Suryawiram. Betul. Agung Suryawirawan. Ya. Kalau saya manggilnya Pak Agung. Kalau di kantornya Pak, kebalik ya Pak? Boleh, siapa aja boleh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Kali ini narasumbernya dari pihak dunia usaha bergerak di bidang percetakan ini. Ya. Sudah berapa lama ini? Saya awal mula buka usaha itu di awal 2013. 2013. Betul, 2012. Ya, 10 tahunan gitu nggak? Launching perdananya 2013. Awal. Tapi banyak lika-likunya. Luar biasa. Luar biasa berdarah-darah. Buat pendidikan lah buat kita semua. Ya. Terutama buat adik-adik kita yang masih di dunia usaha, Ya. di pendidikan. Betul, betul. Biar buat gambaran lah bagaimana. Mungkin bisa cerita Pak, pengalamannya dari awal berkarir itu Ya. apa ikut orang dulu? Enggak sih, saya cuma modal nekat aja. Padahal saya enggak ada basic di bidang percetakan, di bidang printing. Tapi saya punya keinginan kuat, saya ingin maju atau sukses di wilayah kelahiran saya sendiri. Jadi ceritanya waktu itu di tahun 2012 dapat sumber dana untuk modal, nggak perlu saya sebutkan lah dari mana, itu merupakan pinjaman lunak tanpa agunan, tanpa batas waktu. Gitu ya. Nah, waktu ketika saya dapat modal itu, saya kebingungan. Ini uang ini modal ini mau saya pakai usaha apa? Ya betul. Pastinya seperti itu. Ya. Nah, saya kembali lagi ke cita-cita saya. Saya ingin sukses di daerah kelahiran saya. Ya, betul. Dan kebetulan waktu itu di tempat kampung saya ini terkenal dengan dunia stempel. Ahlinya stempel dulu. Awal dulu itu. Nah, dan kebetulan di sana banyak saudara-saudara saya yang melakukan usaha bidangnya di sablon. Begitu. Saya ingin memberdayakan mereka. Oh begitu. Rekrutmen ya Pak? Iya gitu. Makanya kan usaha saya kasih nama brother. Itu plesetan dari brother. Saudara. Betul. Saya ingin memberdayakan saudara-saudara saya. Akhirnya saya putuskan saya ingin bergerak di bidang usaha saya di bidang percetakan. Saya beli mesin. Waktu itu saya langsung beli 3 mesin. Dan mesin itu bentuknya seperti apa saya tidak tahu. Nggak bayangkan. Mesin aja bentuknya seperti apa saya tidak ngerti. Saya belum pernah tahu. Oh gitu. Sudah saya bayar. Langsung eksekusi aja. Langsung gitu. Eksekusi. Ya, pada akhirnya di tahun pertama ya berantakan. Nggak taruh alur marketingnya bagaimana. Nggak ada, waktu itu marketingnya nggak ada. Memang sistem manajemen saya mengadopsi dari tempat saya bekerja sebelumnya. Itu sistem manajemennya luar biasa bagus lah. Cuman kan nggak bisa kita terapkan di sini. Ya betul. Karena di perusahaan besar ketika mereka rekrutmen karyawan, mereka membutuhkan syarat minimal pendidikan sekian, ya, pengalaman betul. sekian. Ada standarisasinya. Betul. Sedangkan di kita, ya saudara-saudara saya yang seperti itulah itu. Oh, gelem megawe. Betul. Gajinya sekian, kita soge bareng gitu ya Pak. 1 tahun saya berantakan, akhirnya saya tidak mau usaha ini hanya begitu saja. Saya berusaha bangkit, saya bentuk kembali, saya susun kembali dengan manajemen baru, sistem baru. Saya amati kekurangan-kekurangan yang sebelumnya, kegagalan yang sebelumnya, saya amati, saya pelajari, saya perbaiki. Dan alhamdulillah kita bisa eksis sampai sekarang. Ya, betul. Ini yang saya mau tanyakan, Pak, motivasinya sampai untuk menjadi wirausaha. Kan selama ini ada orang berpikir melek wes lebih aman, gajinya tetap, ngono ya Mas ya. Gajinya tetap, kan menanggung resiko. Karena gini Pak, saya pernah dengar kata-kata sebagus-bagusnya ekor naga masih lebih bagus kepala semut. Luar biasa. Kalau kita berwirausaha apapun bentuknya, kita menjadi top of the top. Ya. Dunia di tangan kita, kesuksesan di tangan kita, bukan di tangan orang lain. Kendali juga di tangan kita. Motivasinya mungkin Pak, dari usaha yang sudah dirilis 10 tahun. Saya ingin memberikan dari usaha saya ini saya ingin memberikan manfaat kepada banyak orang. Intinya
saya orientasinya, saya tidak memperkaya diri saya sendiri. Cuman saya ingin memberikan manfaat bagi banyak orang dari usaha saya. Jadi seperti itu. Makanya dengan usaha yang seperti ini sebenarnya saya tidak membutuhkan banyak karyawan. Tapi Ya, boleh dibilang sekarang karyawan saya lebih dari cukup. iya betul. Relasi juga datang sendiri. Betul. Ya, itu termasuk bagian karyawan kan. Betul. Relasi datang sendiri, join kepada kita, bagi hasil dan lain sebagainya. Gampang kok kalau misalkan saya orientasinya ingin memperkaya diri saya sendiri, gampang banget. Saya batasi karyawan saya, jam kerjanya saya tambah, udah Selesai sudah masalah. Nah ini Pak, kita kan sudah kerjasama antara perusahaan jenengan sama SMK Nurut Taqwa. Anak-anak pastinya pengen belajar banyak. betul. Nah yang sampai tekankan ketika anak PKL prakerin di sini itu apa yang pertama Pak, buat mereka? Yang pertama intinya rajin. Rajin, Mereka harus disiplin. rajin, disiplin. Yang pertama. Yang kedua, mereka harus membuka paradigma sukses itu hak kita, bukan hak orang lain. Kita punya hak untuk sukses. Nah, tentunya untuk menuju sukses itu jalannya nggak gampang. Berliku-liku. Yang pertama kita harus konsisten. Betul. Banyak anak-anak sekarang, anak-anak yang menempuh di dunia pendidikan ya, di pendidikan sekolah, mereka beranggapan saya kepengen jadi ini supaya sukses, saya pengen jadi ini supaya sukses. Sukses orientasi di otak mereka itu adalah hanya uang atau materi. Ya betul. Sukses sebenarnya bukan seperti itu menurut saya pribadi. Ya. Hmm. Makanya kalau kita kepengen meraih suatu tujuan, orientasinya jangan di hasil terlebih dahulu. Ya betul. Geluti, cintai, dan senangi bidang tersebut. Karena kalau awal kita orientasinya ke hasil, ketika ada suatu kegagalan, kita akan kecewa berat. Dan itu akan susah untuk bangkit. Iya, ya, benar-benar. Jadi seperti itu. Luar biasa. Itu tadi pesan dari Bapak Agung Surya Wirawan sebagai pelaku usaha. Sekaligus promosi nggak apa-apa ya Pak ya? Boleh. Boleh. Ini namanya perusahaannya Brother Advertising. Kalau dari arah timur, lampu merah Lateng ya. Lampu merah, lincing. Oh, Cing. Ya, Kalau pertigaan Adipura. kalau dari Banyuwangi ke kanan nanti ada pelangnya. Kalau dari Srono itu ke kiri, arah Lemah Bangkulon. Kebalen Kidul, bukan Lemah Bangkulon. Ya, arahnya ke Lemah Bangkulon. Arahnya ke Lemah Bangkulon. Tepatnya di Dusun Kebalen Kidul, Desa Lemah Bangkulon. Nah, ini Pak, terakhir buat anak-anak nanti ketika sebelum ke anak-anak. Yang jadi ukuran kita, kayak saya kan sekarang sebagai buruh di orang, meskipun tenaga pendidik kan buruh. Mau banting setir menjadi seorang usaha itu kan agak susah. Pikirannya harus punya modal sekian, nanti bagaimana dengan doktrin yang ada di luar pricing yang kita dapat. Yang menurut sampean itu gimana? Setelah jadi karyawan harus banting setir ke sini. Ya apa yang harus disiapkan menurut dengan? Nggak harus seperti itu ya. Iya. Kalau kita yang pertama kita harus yakin dulu. Yakin. Yakin. Yakin itu didukung dengan keinginan kuat ya. Usaha itu udah harus punya modal. Jadi gini, di dalam dunia nyata, kehidupan nyata, itu hukum reward dan punishment itu ada. Mesti ada. Intinya, kalau kita menggeluti sesuatu, melakukan sesuatu, lakukan yang terbaik. Karena dengan sendirinya reward itu akan datang ke kita. Contoh misalkan kita bekerja di suatu perusahaan, Ya, betul. lakukan yang terbaik. Karena apa? Reward itu tidak melulu datang dari tempat kita bekerja. Oh, iya. Bisa jadi dari luar. Contohnya seperti saya boleh dicek, disurvei, dibuktikan. Di mana tempat saya bekerja pasti memberikan yang terbaik. Rewardnya datang dari luar. Orang tidak menduga saya dapat pinjaman modal, kepercayaan dari seseorang, saya dikasih modal. Oh, iya betul. Intinya seperti itu. Oh, iya. Begitupun punishment, itu sudah pasti ada. Saya mengutip pernyataan dari Babe Haikal ya. Kalau kita bekerja, digaji 5 juta, tapi kita bekerja seolah kita bergaji 10 juta. Ya, betul. Tuhan itu akan membalasnya dengan kelebihan tersebut. Dengan Senangnya ya. yang 5 juta. kemudahan, urusan, Sehat. lapang rezeki, sehat. Tapi sebaliknya, kalau kita bekerja digaji 5 juta, tapi kita bekerja seolah digaji 2,5 juta, di bawahnya 5 juta, Tuhan pun akan menuntut
kelebihan tersebut, Sisanya. sisanya kesempitan rezeki, keruwetan urusan yang tidak mudah diselesaikan. Jadi seperti itu. Biar imbang apa yang kita terima ya, Pak. Betul. Nah, ini terakhir Pak, buat adik-adik kita yang masih duduk di dunia pendidikan. Apa sih yang ingin sampaikan buat mereka biar mereka tuh tahu dunia usaha itu ternyata seribet yang kita pikirkan. Ya, intinya gini. Oh iya, saya memberikan saran yang sudah umum diberikan orang-orang lain. Yang pertama, rajinlah dalam melakukan sesuatu. Cintai pekerjaan tersebut. Jangan melihat dari hasil terlebih dahulu. Ya. Intinya seperti itu. Karena apa? Di zaman sekarang ini, itu orang itu cenderung melihatnya terlalu tinggi. Ya. Terlalu lebih ke atas dari kemampuan kita, kapabilitas kita. Usaha itu intinya kita senang, kita yakin, kita geluti, kita cermati, insya Allah akan ada hasil. Hasil tidak akan mengkhianati usaha. Oh ya, bagus. Memang harus banyak belajar saya. Ada adik juga yang sekarang masih di dunia pendidikan. Ternyata kalau kita masih di dalam kotak saja, kita nggak akan pernah berkembang. Betul. Kita harus keluar dari kotak itu. Seperti saya punya mbah, Pak. Okay. Punya kakek buyut. Namanya John C. Maxwell. Is. Itu dari mana itu? Buyut dari mana? John C. Maxwell itu bilang gini, ketika kita melakukan sesuatu yang sama, dengan cara yang sama, dilakukan secara berulang-ulang, kita akan mendapatkan hasil yang sama. Jangan bermimpi kita akan mendapatkan hasil yang beda, sementara kita menggunakan pola yang sama. Timbullah teori thinking out of the box, pikir di luar kotak. Betul sekali. Memang harus punya ide kreatif untuk bersaing. Ya, Pak. Betul. Untuk menghadapi kehidupan memang harus betul. Apapun itu bentuknya. Baik itu di dunia usaha, cara bersikap, cara berpikir kan harus berbeda. Ada lagi yang mau disampaikan, Pak? Sementara itu aja. Sudah, nanti kita ketemu lagi dengan pembahasan yang berbeda, narasumber yang berbeda, atau mungkin ketemu sama Pak Agung lagi dengan usaha yang lain yang lebih besar, Pak. Boleh. Sehingga bisa merekrut banyak orang, menyenangkan saudara-saudaranya, terus siswa-siswi yang ingin berkarya juga bisa. Mungkin itu dari saya, dari Pak Agung. Mudah-mudahan sukses, sehat selalu. Amin. Usahanya tambah besar. Amin. Bisa menjalin kerjasama lagi yang lebih baik dari kita. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam TKJ Center. Masih. Yeah.